Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyil ursila wali min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin atawahadda awwaluha sahih wa huwa mutasal isnaduhu wa lam yashad aw yu'al yarwihi abdullahi tu'am bihi mutamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanu ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lasan sahih ishtahara wa kullu ma'an rutbatil husni qasur bahwa dha'ifu wa huwa aqsa man qasur wa ma udhifa lin nabil marfu wa ma li tabi'in huwal maqtu' wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabil wa ma bi sahih kulli rawi yattasil isnaduhu lil mustafa wal muttasil musalsalun ala wasfin ata misluha mawallahi amrun mata kaza qad haddatsanihi qaima aw ba'da an haddatsani tabassama azizu marwisnaini aw salasa masyhuru marwi fawqa masalasa mu'an'anun عن سعيد الحرام ومبهم ما في يوم الحساب wa kullu ma qala rijaluhu ala walidduhu lakal ladzi qad nazala wa ma adtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin wa huwa mungkin sampai situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bait yang menjelaskan tentang bagian hadis yang pertama, yaitu hadis sudah diterjemahkan kemarin kan? Sampai mana? Sampai mana terjemahnya? Wa naqlihi lah. Sedikit usut lagi. Awaluha bermula awalnya aksam as-sahihu yaitu hadis sahih. Wahwa dan bermula ya hadis sahih ma yaitu hadis ittasala yang bersambung isnaduhu sanadnya ya ma ya hadis walam yusyadz dan tidak langka ya ma ya hadis au yu'al atau tidak cacat ya ma yarwihi yang meriwayatkan akan hadis adlun oleh orang yang adil dhabitun yang kuat hafalan an mislihi dari semisalnya dari kalangan mereka mu'tamadun yang diakui fi dhabtihi di dalam dhabitnya atau hafalannya wa naqlihi dan penukilannya ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang predikat atau namanya disebut dengan hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang mencakup 5 syarat. 5. Kalau 5 syarat ini hilang salah satunya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Yang pertama apa? Mattasala isnaduhu. Isnad atau sanadnya harus muttasil, bersambung. Ya, bersambung dari Imam Bukhari sebagai rawi naik kepada gurunya, ya. Daripada gurunya sebagai pertengahan sanad atau atba'ut sebagai tabi'ut tabi'in. Gurunya contohnya di sini Imam Maki lah, Imam Maki bin Ibrahim. Kemudian Imam Maki Ibrahim pula mendapatkan daripada gurunya yaitu tabi'in yang bernama Yazid bin Abi Ubaid. Ada saya ceritakan dah? Belum lah? Belum lah? Belum. Kemudian Yazid bin Abi Ubaid mendapatkan lagi dari gurunya yaitu sahabat Nabi, kalangan sahabat yang bernama Salamah. Dan Salamah mendapat hadis tersebut daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadada terputus di situ, kadada nang hilang. Hadisnya mana? Nih contoh hadisnya. Man yakul
man yaqul alayya malam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Dia kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan membawa-bawa namaku padahal aku tidak mengucapkannya, maka tempatnya adalah neraka. Nah, ini orang yang memasukkan hadis, yang memasukkan ajaran-ajaran Islam, disambat-sambat dari Rasulullah padahal Nabi aja kada suruh menyambat, mengada-ada syariat. Nah, tempatnya neraka kata Nabi. Nah, ini diriwayatkan perawinya adalah Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari itu mendapatkan dari gurunya yang bernama Imam Maki. Imam Maki mendapatkan dari Imam Maki itu tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Maki pula mendapatkan dari gurunya yaitu tabi'in yang bernama Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid mendapatkan daripada gurunya yaitu sahabatnya Rasulullah yang bernama Salamah, dan Salamah mendapatkan dari Rasulullah. Jadi jelas dari mananya itu. Ya, kada terputus. Kemudian sanadnya tidak syaz. Sanadnya tidak syaz. Syaz itu artinya adalah langka, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih terpercaya. Ini contohnya, ada hadis selain ini, ada lagi hadis yang terkenal. Sedangkan ini hanya cuma satu ada perkataan di sini. Nah, maka kedudukannya tidak bisa dikatakan mutasil. Nanti lain lagi namanya. Ya. Yang namanya hadis sahih itu adalah hadis yang kedudukannya itu tidak langka. Ya, tidak langka. Kemudian selanjutnya sanadnya tidak ada ilat, ya. Au yu'al, tidak ada ilat, tidak ada cacat. Cacat itu seperti apa, Ustaz? Cacat itu adalah salah satu yang mempengaruhi penyebab hadis sahih itu rusak. Itu adalah cacat walaupun itu zahir terlihat sahih, ya. Walaupun kelihatannya dia hadis itu sahih, walaupun kelihatannya orangnya itu seperti tidak ada ingat, tapi kalau dia memang ada cacatnya orang yang merawikan itu, maka tetap dia itu apa yang diucapkan, ya, apa hadis yang diucapkan disampaikannya itu tetap kedudukannya tidak bisa dikatakan sahih. Contoh cacat itu seperti apa? Contohnya, ya, imam yang meriwayatkannya ini bisa minum khamar. Nah, itu cacat kata kawa karena dia fasik. Kemudian lagi apa? Di masyarakat awam, contoh lagi tak termasuk cacat itu adalah suka berbual. Suka berbohong. Orang yang punya kebiasaan berbohong, maka dia itu termasuk punya ilat. Walaupun kenyataannya apa yang disambat itu bujur, betul dari Nabi, dari gurunya sampai kepada Nabi. Tapi karena sebab ada predikat cacat ilat di dalam dirinya, yaitu karena suka berdusta, maka tidak bisa hadis yang melewati dia itu dinamakan hadis sahih. Kemudian apa lagi? Yarwihi adlun dhabitun. Nah, nomor 4-nya perawinya harus adil. Adil itu, ya, yang disebut dengan adil di sini bukan artinya itu membenarkan yang benar, yang menyalahkan yang salah, itu pengadilan. Adil di sini maksudnya adalah ada ketentuannya. Pertama, dia jadi orang kafir tidak bisa meriwayatkan hadis. Nah, artinya walaupun betul itu perkataannya, tapi tidak bisa dikatakan itu hadis secara sahih. Ya. Misalkan ada orang Yahudi nih mendengar Nabi menyambat, sambatnya pulang kepada umat Islam yang lain, Nabi suah nyambat kayak itu kayak ini, tapi ini ada Islam, maka predikatnya tidak bisa dikatakan sahih. Syaratnya Islam pertama. Yang kedua baligh. Ya, disebut adil itu yang kedua baligh. Artinya amun kakana haloi belum bisa dikatakan adil. Yang ketiga berakal. Mun orang gila menyampaikan hadis Nabi, walaupun itu bujur, mungkin kebetulan waktu itu orang gila nih mungkin karena hafal benar kan hadis Nabi kan, sampaikannya lah kepada orang lain, maka tetap hadis tersebut tidak bisa lagi dikategorikan sahih karena melewati orang yang tidak punya
akal. Kemudian, nah ini tidak fasik tadi masuk, tidak cacat tadi masuknya. Ya, nah itu adil. Kemudian dhabitun, nah kuat hafalan. Nah ini kuat hafalan yang luar biasa ini. Jadi seluruh imam-imam hadis, rijalul hadis, orang-orang yang mengurus hadis itu memang orang-orang pilihan, orang-orang yang punya dhabit kuat hafalannya. Menang ada peringatan kayak Ustadz ngelihat. Kadang mandak sepidol, mandak anu aja diingat. Kadang masuk kelas ini bulik bawa sepidol. Masuk kelas 2 pula karena bulik bawa sepidol. Tumpuk 5 uteng, 6 uteng sepidol di rumah. Kalian makan sibuknya ada sepidol limbahnya. Kada peringatan. Nah, dhabit ini, kuat hafalan ini oleh ulama dibagi menjadi 2. Ada dhabitus sadri, ada dhabitul kitabi. Dhabit sadar itu adalah kuat hafalan secara di kepalanya, di ingatannya, memang murni ingatan. Ada lagi dhabtul kitabi, kuat ingatannya tapi dia melalui salinan catatan, ya, salinan atau catatan. Dia menjaga ingatannya itu dengan cara dicatatnya, ditulisnya. Nah, salah satunya yang melakukan ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini ya dikatakan seperti itu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini memang beliau kuat juga ingatannya, tapi beliau selalu menyalin, selalu mencatat, ya, mencatat segala apa yang dia dapatkan melalui gurunya itu. Nah, jadi masuknya beliau itu dhabtul kitabi juga selain dhabtul sadri. Itu an mislihi, dari seumpamanya, dari semisalnya, maksudnya dari kalangan mereka itulah orang-orang yang kuat hafalannya. Itu persyaratan daripada orang yang periwayat sahih. Jadi periwayat sahih ini pilihan. Nah, mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi, diakui bukan hanya dinya. Amun masalah mengaku bisa berarti mengaku, oh ya aku nih orang arat hafalan. Mun alfiah tuh, aduh hari juga tamat. Aduh, Al-Quran bro, sejam cuma apa aja Al-Quran, kan berarti. Itu mengaku dari itu buahnya. Ini bukan masalah mengaku dari sendiri, tapi mu'tamadun fi dhabti, memang diakui, dia itu diakui. Ya. Nah itu kita buat takrirnya lah, buka catatannya, di depan tulis tempat tinggal.